Halo, selamat sore. Pertemuan ke-7 di Decision Support System. Mudah-mudahan suara saya masuk. Oke, kita sudah membahas sekarang seharusnya kita akan membahas metode ANP. Ini sebenarnya metode yang berbeda. Pola pikirnya aja sih, Bro. Pertemuan kali ini kita akan memberi soal AHP sedikit saja. ANP sedikit saja. Terus nanti kita akan sedikit review lagi mengenai setengah semester ke belakang sebelum kita ngomong soal UTS. Dan apa yang akan kita bahas setelah UTS. Kita menuju AS ngapain sih? Oke. Kita mulai dari ANP. Karena slide saya udah muncul. Oke, ANP, Analytical Network Process. ANP ini adalah metode yang pengembangan dari metode AHP sebelumnya. Ya kan, metode ANP merupakan pengembangan dari metode AHP. Analytical Network Process ini mengizinkan antara interaksi dan umpan balik dari elemen-elemen pada cluster dan antar cluster. Jadi ada interdependen dan interdependen. Merupakan generasi dari AHP dengan mempertimbangkan ketergantungan unsur-unsur hierarki. Banyak masalah keputusan yang tidak terstruktur secara hierarki karena mereka melibatkan interaksi dan ketergantungan elemen tingkat yang lebih tinggi dan pada hierarki yang lebih tinggi. Nah, ini yang penting adalah ANP diwakili oleh jaringan bukan hierarki. Itu lebih mirip jaringan. Ini sudah diciptakan oleh yang sama dengan membuat AHP. Saya skip aja, mungkin kalian bisa baca juga di modul kalian. Prinsip dasar ANP masih sama dengan AHP, di mana dia memiliki prinsip dekomposisi untuk menstrukturkan masalah-masalah kompleks menjadi hierarki atau jaringan cluster, subcluster, sub-subcluster dan seterusnya. Jadi dia bisa memecah-mecah masalah menjadi hal-hal fokus-fokus yang lebih kecil. Kemudian ada penilaian komparasi, yaitu komparatialisme, kayak misalkan kriteria ini sama pentingnya dengan kriteria yang lain, atau kriteria A lebih penting daripada kriteria B, seperti itu. Dan juga ada perwise comparison dari semua kombinasi. Ada komposisi hierarkis atau sintesis, gitu. Jadi masih ada pemecahan masalah kecil, kemudian ada hubungannya. Begitu. Fungsi utama ANP melakukan strukturisasi pada kompleksitas pengukuran dalam skala rasio dan sintesis, sama seperti AHP. Nah, ini kalau bisa kalian perhatikan daripada yang kemarin di AHP. AHP itu dibagi dari atas, turun-turun ke bawah itu. Kemudian di sana ada kriteria, di bawahnya lagi ada subkriteria, jadi dia ada atas, ada bawah, ada tengah, dan sebagainya. Tapi kalau di ANP itu berbeda. Di ANP itu dia ada kriteria 1, kriteria 2, kemudian itu saling ada hubungan satu sama lain. Bisa jadi dia terjadi loop, atau misalkan dia berhubungan dengan diri sendiri, atau terjadi feedback, ada hubungan timbal balik. Ini beda. Berarti kalau misalkan saya boleh bandingkan antara AHP sama ANP, AHP ada di dalam ANP, gitu. Tapi ANP itu belum tentu berbentuk dengan AHP-nya. Okay? Jadi ANP lebih besar daripada, cakupannya lebih besar daripada AHP. Kemudian dia juga masih menggunakan skala Saati, masih juga menggunakan Random atau Alonso values. Prosedurnya juga sama persis dengan AHP, mulai dari mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi, menentukan batas elemen, sintesis, mengukur konsistensi, dengan cara mengukur konsistensi indeks, hasil konsistensi, dan konsistensi dia sama. Jadi kasus juga sama. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu studi kasus lebih lanjut, kalian bisa lihat aja di pertemuan selanjutnya. Sama persis. Oke, kita stop share dulu. Oke, sebenarnya itu saja sih yang saya pengen bahas mengenai ANP. Jadi ini sebenarnya cuma berbeda pola pikir, beda sudut pandang dari AHP sebelumnya. Di mana
Kalau AMP itu lebih berhubungan secara jaringan ya dibandingkan dengan AHP yang harus dia step by step secara hierarkis bawah. Gitu. Oke, saya review lagi deh soal decision support system. Kebiasaan saya di pertemuan 3 adalah review. Ya, setengah semester kita ngobrol macam-macam. Intinya apa sih? Pentingnya apa sih? Kalau menurut saya ini decision support system ini pertanyaan awal ketika kalian memilih KHS. Atau ngapain deh? Kalian memilih sesuatu. Ketika kalian bayar, kalian meluangkan waktu, kalian menggunakan sesuatu, pasti kalian juga berpikir manfaatnya apa sih? Jadi kalau misalkan bahasa Inggris, bahasa Inggris itu saya pengen pelajarin karena saya pengen ngobrol sama bule, misalkan. Jadi kalian tuh aja mempelajarinya, menguasainya, dapat bisa menggunakannya, sehingga kalian tujuan kalian di awal untuk kalian bisa berkomunikasi dengan orang asing, dengan bule, dengan orang native bahasa Inggris, kalian bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi ada manfaat dalam sebuah pembelajaran bahasa Inggris di SMA ataupun kuliah. Oke. Selanjutnya, decision support system ini ngapain setelah kalian itu bisa buang-buang dengan kalian memilih 3 SKS ini? Tujuannya apa? Tujuannya apa buat kalian? Jadi, decision support system itu adalah sebuah ini yang mempelajari, yang bisa memberikan suatu bantuan, support terhadap decision making. Karena sistem berarti juga dibantu dengan sistem terkomputerisasi. Jadi dengan decision support system ini diharapkan kalian mampu memilih hal-hal dengan lebih logis, dengan lebih rasional, pertimbangannya dengan lebih baik. Decision support system. Kalian bisa memilih masalah, misalkan kalian ingin beli apa, motor terlalu obvious. Kalian ingin memilih tempat kos, kalian ingin beli HP baru, kalian beli laptop baru. Nah, di sini ketika kalian itu misalkan beli HP, gitu, tanpa punya decision support system yang bagus, kalian tidak tujuan beli HP, kalian bawa duit, kalian datang ke counter, bisa jadi kalian itu karena genjutsunya sales Oppo atau sales Vivo, atau kalian bisa dapat dengan iming-iming sales. Kan sales itu kan ditugaskan oleh perusahaannya untuk bisa menjual barang yang dia punya, walaupun sales Samsungnya pakai HP apa ya, dia kalau misalkan dia udah harus jual Samsung ya dia harus jualan ya untuk perusahaan, walaupun barang jelek dia harus jual. Nah, sama halnya dengan kita itu datang ke toko HP bawa duit doang, nggak tahu apa mau dibeli, kebutuhan kita seperti apa, spek-spek apa yang kita nggak tahu, kemudian kita akan diberikan HP yang dijual oleh sales. Ketika kita diberikan HP yang dijual oleh sales, ya sudah. Kadang-kadang syukurnya bisa digunakan sesuai dengan spek, kadang-kadang tidak sesuai dengan spek. Wah, foto-fotonya bagus ya kamera Oppo ini, tapi ternyata baru dipakai 1 jam sudah lowbat. Wah, HP ini bagus ya, tahan lama, begitu dipakai main game, baru buka loading screen Mobile Legends sudah nggak bisa main lagi, gitu. Udah force close gitu, misalkan. Jadi kayak gitu. Decision support system ini bisa membantu kalian dalam memberikan keputusan dengan lebih bijak, dalam artian lebih logis. Gitu. Walaupun banyak sekali keputusan-keputusan di dunia ini yang kita milih pacar, milih mertua, itu kan emosional ya. Jadi belum tentu bisa diselesaikan dengan decision support system. Tapi ketika kalian punya decision support system, beberapa hal yang abstrak yang belum kalian terpikirkan sebelumnya, ketika kalian punya waktu untuk itu, kalian akan bisa memilah dan memilihnya dengan lebih baik. Kalian akan bisa memilih, ini loh kriteria apa yang saya butuhkan, ini loh alternatif yang ada, ini loh kriteria yang lebih penting dibandingkan kriteria yang kurang penting. Yang kurang penting, misalkan saya pengen beli HP, saya pengen HP yang mana,
dengan, atau saya pengen HP dengan karena saya YouTuber saya pengen kamera yang lebih bagus, atau ketika saya ini seorang editor saya pengen laptop yang lebih lebih apa namanya lebih uh, kencang speknya gitu, misalnya RAM-nya lebih cepat, atau ketika saya adalah ojol saya ingin motor yang lebih irit daripada lebih keren kayak gitu. Jadi di situ adalah sebuah decision support system yang fungsinya adalah bisa membuat pola pikir kalian menjadi lebih baik, dengan artian kalian bisa memilih sesuatu yang lebih bijak. Itu sih dampak life skill yang kalian bisa dapat dari sebuah decision support system gitu. Kemudian decision support system ini erat kaitannya dengan metode-metode. Metode-metode yang ada itu, yang saya tahu itu ada dua jenis, dua perbedaan besar. Ketika yang pertama itu dia untuk menentukan di atas, kita sering ngomongnya di atas, itu untuk menentukan pengobatan kriteria. Jadi metode-metode ini digunakan untuk bisa mencari kriteria itu lebih konsisten, lebih bagus komposisinya, dan lebih adil dengan preferensi kita sebagai pribadi. Nah, dari situ kemudian beberapa metode yang sudah kalian kenal itu ada dua di sini, ada AMP sama AHP. Jadi metode ini akan kalian gunakan untuk menentukan metode ya, menentukan kriteria pembobotannya seperti apa. Oh ternyata lebih penting A daripada B, lebih penting B dibanding dengan D, kayak gitu. Nah terus setelah itu ada metode-metode yang digunakan untuk pemeringkatan, yaitu yang sudah kalian kenal adalah AHP dan yang kalian untuk pemeringkatan itu yang paling optimal adalah dari yang kalian sudah kenal adalah SOW sama WP. Jadi di sini mereka bisa menggunakan beberapa fungsi, beberapa rumus dalam metode itu untuk bisa dapat menentukan pemeringkatan yang efektif. AHP bisa kok digunakan untuk penentuan alternatif, cuma dia akan jauh lebih sulit dan lebih menyulitkan kalian dalam perhitungan. Itu kayak gitu. Sistem support system itu berdampak secara life skill loh, gitu juga ya, jadi ada gunanya. Harapan saya kalian bisa menggunakan mata kuliah ini juga sebagai sebuah life skill, tidak hanya sekedar kalian mencari dapat nilai A doang, nggak hanya itu, tapi juga kalian bisa mendapatkan life skill. Oke, itu untuk review. Kemudian saya ingin ngobrolin soal UTS. Oke, UTS itu kalau nggak salah ada 7 atau 8, 7 soal kalau nggak salah. 3 soal teori, 4 soal teori, kemudian 3 soal perhitungan. Jadi per teori itu ada di materi 1, 2, 3. Kemudian akan ada perhitungan manual mengenai metode WP, SAW, dan AP dengan target-target yang sudah saya tentukan pada soal. Dan juga ada 2 paket soal, misalkan kalau kalian itu skor NIM-nya ganjil 13579, kalian bisa pilih paket A. Kemudian kalau skor NIM kalian 268 2468 dan kosong dan 0, kalian bisa ambil paket B gitu. Sudah balance gitu, tidak imbang. Jadi sudah balance untuk soalnya, soal A sama soal B memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Terus apa ya? Nanti akan saya berikan UTS itu di tanggal 17 kalau salah ya, Rabu ya. Tanggal hari Rabu jam 00 kalian sudah bisa mengerjakan sampai kalian itu ngumpulnya di tanggal 17 tanggal 18 jam 23.59. Jadi saya kasih waktu 2 hari. Satu hari terlalu singkat rasanya. 2 hari udah optimal banget. Kalian bisa baca-baca lagi semua pertanyaan saya, jawabannya ada pada modul. Jadi saya tidak pernah bertanya yang di luar modul, masih ada di sini. Jadi seharusnya bisa kalian kerjakan, tidak mustahil. Gitu. Oke, itu untuk UTS. Kalian juga nanti download, kalian nanti kalian dapat file dokumennya, file Microsoft Word-nya. Cuman nanti kalau kalian ngumpul itu PDF. Nanti ada namanya, ada di form itu.
Oh, suaranya tenggelam. Bentar, ini soalnya gini. Mudah-mudahan udah bagus. Oke. Jadi nanti kalian itu bisa saya kasih kalian dokumen berupa Microsoft Word, kemudian kalian bisa kerjakan di situ dan kalian kumpulnya menggunakan PDF. Oke. Itu untuk UTS. Itu kita sudah KMP juga, review juga UTS. Oke, agenda terakhir. Setelah ini apa? Setelah UTS, kita akan beranjak pada UAS, di mana UAS ini harapan saya adalah kalian bisa membuat suatu aplikasi berbasis web mengenai decision support system. Nanti pada sistem yang kita akan kerjakan itu nanti berkelompok, kalian itu 5-7 orang lah kelompok, kemudian kalian bisa mengerjakan sebuah sistem berbasis web. Di mana saya itu sudah cobakan pembuatan ini pada kakak-kakak kalian, ini sudah tahun keempat saya ngajar, dan rata-rata mereka bisa menggunakan sistem itu dengan baik gitu. Dengan catatan saya juga membantu memberikan manual Excel. Jadi nanti minimal kalian bisa membuat sebuah sistem statis yang bisa mengolah sebuah decision support system dengan metode-metode yang saya anggap itu cukup gampang lah, modelnya kayak Show sama WP yang sudah kalian pelajarin sebelumnya. Jadi nanti kalian dari situ bisa membuat suatu sistem berbasis web. Nanti kalian akan presentasikan di pertemuan 14-16. Nanti itu dikerjakan berkelompok membuat sistem berbasis web. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalian juga bisa untuk kalian minta bantuan sama saya untuk menyiapkan Excel-nya. Jadi nanti saya berikan Excel dan kalian membuat sistem berdasarkan Excel tersebut. Oke, kayak gitu. Gimana? Kurang lebih seperti itu sih. Jadi AMC sudah. Dan kalian bisa pelajari modul lebih lanjut untuk itu. Selanjutnya UTS, setelah UTS kita akan mempelajari tentang metode Topsys, Promete, Elektrik, GDSS, Bordat, sama IPA lagi satu. Dan kemudian UTS. Metodenya masih mirip, fundamental juga. Begitu. Kalau kalian ada pertanyaan, mulai tertarik dengan decision support system, karena decision support system adalah sebuah pelajaran, sebuah mata kuliah yang TA-able, jadi yang enak banget dipakai TA. Misalkan kalian merasa, saya kayak tertarik nih menjadikan decision support system sebuah TA, gitu, bisa kontak lagi ke saya, ingin gali-gali lebih dalam mengenai decision support system, itu juga bisa. Oke. Siapkan DA mulai sekarang. Kalian sekarang ini udah KP, mudah-mudahan saya sarankan KP yang juga bagus supaya kalian bisa segala dengan KP-nya, supaya nanti TA kalian lebih mudah. Oke, semoga segera SCOM. Oke, sebelumnya mengenai pertemuan 1-7 kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya berikan waktu kita untuk diskusi sebelum TS. Jangan nanya jawaban, jawabannya ada di mobil, pasti ada. Bagaimana? Apabila tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita akan diskusikan kembali di grup WhatsApp. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan insight yang lebih baik dari decision support system ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Harus pasti ada manfaatnya. Oke. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang belum hadir, bisa kalian lihat juga di YouTube, nanti linknya saya kasih di Google Classroom, bisa itu. Oke. Itu saja sepertinya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan UTS-nya bagus, lancar, tidak ada gangguan sinyal. Oke. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat menempuh UTS minggu depan. Apabila ada pertanyaan di WhatsApp saja. Oke. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Silakan deh kalau ada yang berkepentingan. Terima kasih. Sore. Thank you, deh. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Ya, thank you, Naomi. Selamat sore.